Suku Jino, atau juga disebut Jinuo, adalah salah satu dari 56 kelompok etnis yang secara resmi diakui oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok. Mereka merupakan salah satu suku minoritas yang tinggal terutama di wilayah barat daya Tiongkok, khususnya di Xishuangbanna Daya Autonomous Prefecture, Provinsi Yunnan. Suku Jino diyakini sebagai keturunan dari kelompok masyarakat purba yang telah lama mendiami kawasan pegunungan di Yunnan. Nama Jino secara harfiah berarti orang yang menghormati ibu. Dalam bahasa mereka, mengacu pada sistem kekerabatan matrilineal yang pernah mereka anut di masa lalu. Mereka baru diakui secara resmi oleh pemerintah Tiongkok sebagai kelompok etnis tersendiri pada tahun 1979, menjadikan mereka kelompok etnis ke-56 yang diakui secara resmi. Mayoritas suku Jino tinggal di wilayah pegunungan terpencil, terutama di Kabupaten Jinghong, Prefektur Otonom Xishuangbanna. Beberapa desa kecil di sekitarnya tersebar di kawasan tropis dan subtropis. Mereka hidup berdampingan dengan suku-suku lain seperti suku Dai, Hani, dan Bulang. Bahasa Jino termasuk dalam rumpun bahasa Tibeto-Burma, yang merupakan cabang dari keluarga bahasa Sino-Tibet. Bahasa ini tidak memiliki sistem tulisan tradisional, sehingga komunikasi tertulis dilakukan menggunakan aksara Han, aksara Mandarin, atau sistem fonetik lokal. Bahasa Jino semakin terincim karena banyak generasi muda lebih fasih berbahasa Mandarin. Dahulu, suku Jino menerapkan sistem matrilineal, yaitu garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Kini, sistem tersebut mulai berubah menjadi patrilineal akibat pengaruh luar dan kebijakan negara. Mereka memiliki banyak upacara adat yang berkaitan dengan pertanian dan kepercayaan animisme. Salah satu perayaan terpenting adalah upacara pemujaan gunung untuk menghormati roh alam dan leluhur. Suku Jino memiliki tarian dan lagu-lagu tradisional yang digunakan dalam perayaan dan ritus spiritual. Alat musik seperti gendang dan seruling digunakan dalam festival. Pakaian tradisional Jino kaya akan hiasan dan bordir. Pria biasanya memakai jaket pendek dan celana panjang. Wanita mengenakan rok berlapis-lapis dan kain ikat kepala, sering dihiasi dengan manik-manik dan ornamen logam. Mereka juga terkenal dengan kebiasaan menghitamkan gigi dengan pewarna alami, yang dipercaya dapat mempercantik dan melindungi gigi. Mata pencaharian utama: bertani, terutama menanam padi, jagung, dan teh. Perladangan berpindah pernah menjadi praktik umum, namun kini mulai ditinggalkan. Beberapa komunitas juga menggantungkan hidup dari hasil hutan dan kerajinan tangan. Teh Jino terkenal, dan kawasan Jino termasuk bagian dari wilayah penghasil teh puer yang terkenal di Tiongkok. Sebelum terpengaruh oleh agama luar, suku Jino menganut animisme dan mempercayai roh-roh alam, leluhur, serta kekuatan spiritual gunung dan sungai. Beberapa orang Jino kini juga menganut agama Buddha, terutama dari pengaruh suku Dai atau telah mengadopsi kepercayaan modern. Suku Jino mengalami tekanan modernisasi, urbanisasi, dan kehilangan bahasa serta budaya tradisional mereka. Pemerintah Tiongkok telah menyediakan dukungan pembangunan infrastruktur dan pendidikan, tetapi juga membawa perubahan besar terhadap gaya hidup tradisional mereka. Adat dan budaya suku Jino di Tiongkok merupakan perpaduan antara tradisi leluhur, kepercayaan terhadap alam, serta cara hidup komunal yang khas masyarakat pegunungan tropis. Dahulu, suku Jino menerapkan sistem matrilineal, yaitu garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Perempuan memiliki peran sentral dalam keluarga dan pengambilan keputusan. Namun, seiring waktu dan pengaruh luar, sistem ini mulai bergeser menjadi patrilineal. Komunitas Jino terbagi dalam kelompok kekerabatan besar semacam klan yang disebut Su. Setiap komunitas memiliki pemimpin adat atau tokoh tetua yang dihormati. Keputusan penting, seperti pernikahan, ritual, dan pembagian tanah, dilakukan secara kolektif melalui musyawarah. Merupakan ritual terpenting suku Jino. Diadakan setiap tahun untuk menghormati roh-roh gunung yang dipercaya menjaga desa dan kesuburan tanah. Upacara ini melibatkan persembahan hasil bumi,
hewan kurban, biasanya babi atau ayam, serta tarian dan nyanyian adat. Diselenggarakan setelah panen sebagai bentuk rasa syukur kepada roh leluhur dan alam. Dimeriahkan dengan musik tradisional, tarian massal, dan jamuan makanan. Beberapa desa masih melaksanakan upacara untuk menandai peralihan dari masa kanak-kanak ke dewasa, biasanya melibatkan simbolisme seperti mengenakan pakaian khusus atau memberi peran dalam komunitas. Suku Jino mempercayai bahwa roh-roh halus menghuni alam hutan, sungai, gunung. Setiap desa memiliki tempat keramat, biasanya berupa pohon besar atau batu besar, yang dianggap tempat tinggal roh pelindung. Leluhur dianggap memiliki peran penting dalam keseharian. Di rumah biasanya terdapat altar kecil tempat sesajen diletakkan. Biasanya dilakukan secara berkelompok, membentuk lingkaran. Gerakan meniru alam atau hewan seperti burung, rusa, atau monyet. Tarian sering mengiringi upacara adat, pernikahan, dan panen. Alat musik utama, gendang tangan, seruling bambu, dan alat petik sederhana. Lagu-lagu rakyat bercerita tentang cinta, sejarah leluhur, dan pujian terhadap alam. Tradisi dongeng dan cerita rakyat diwariskan secara lisan. Cerita-cerita ini biasanya dibawakan oleh tetua dalam acara pertemuan desa atau malam perayaan. Warna-warna cerah seperti merah, biru, dan kuning umum digunakan. Wanita sering memakai anting besar dan kalung manik-manik. Salah satu kebiasaan khas adalah menghitamkan gigi, simbol kecantikan dan kedewasaan. Berbasis hasil pertanian seperti padi, jagung, ubi, dan sayuran liar. Sering menggunakan teknik fermentasi dan pengawetan, karena keterbatasan akses ke pasar. Mereka membuat irik beras semacam tuik untuk upacara adat atau pesta. Teh juga menjadi minuman penting, terutama karena mereka tinggal di wilayah penghasil teh puer. Kegiatan seperti membangun rumah, panen, atau mengadakan upacara dilakukan bersama. Nilai solidaritas dan kerja sama sangat dijunjung tinggi. Kehidupan mereka sangat bergantung pada hutan dan ladang, sehingga ada liringan keris untuk merusik sumber daya alam. Praktik perladangan berpindah dilakukan secara hati-hati agar tidak merusak ekosistem. Wanita dari suku Jino di Tiongkok tidak hanya dikenal karena penampilannya yang eksotis dan unik, tetapi juga karena peran penting mereka dalam struktur sosial, budaya, serta nilai-nilai tradisional masyarakatnya. Kecantikan wanita Jino tidak hanya diukur dari fisik, tetapi juga dari nilai, peran sosial, keterampilan, dan keunikan adat mereka. Umumnya wanita Jino memiliki kulit sawo matang, karena hidup di daerah pegunungan tropis. Postur tubuh mereka proporsional, aktif dan kuat karena terbiasa bekerja di ladang dan hutan. Wajah mereka menunjukkan keanggunan khas Asia Tenggara, dengan mata yang ekspresif dan senyuman ramah. Salah satu ciri kecantikan wanita Jino yang unik adalah tradisi menghitamkan gigi menggunakan pewarna alami dari tanaman. Tradisi ini dianggap simbol kedewasaan, kesucian, dan kecantikan. Bagi masyarakat Jino, gigi hitam menunjukkan wanita yang bermartabat dan terjaga dari keinginan buruk. Wanita Jino mengenakan rok berlapis-lapis dengan warna-warna cerah merah, biru, kuning. Atasan mereka adalah blus ketat bordir dengan hiasan manik-manik atau sulaman tangan. Kain diikat di pinggang, membentuk siluet anggun namun juga praktis untuk bekerja. Memakai ikat kepala dari kain yang dililit cantik atau hiasan perak. Kalung manik-manik, anting besar, gelang bambu, dan perhiasan perunggu menambah keanggunan. Aksesori ini tidak hanya estetis, tetapi juga menandakan status sosial dan usia. Wanita Jino memegang peran penting dalam pelestarian adat, bahasa, dan ritual. Mereka menjadi penyampai cerita rakyat dan mengajarkan budaya kepada anak-anak. Pandai dalam menenun, menyulam, bertani, dan memasak. Mereka juga membuat kerajinan tangan seperti anyaman dan kain bordir yang digunakan dalam ritual atau dijual sebagai produk budaya. Sejak usia muda, mereka terbiasa bekerja keras di ladang, mengurus keluarga, dan mengatur keuangan rumah tangga. Nilai kemandirian dan kerja keras dianggap sebagai bagian dari kecantikan wanita sejati dalam budaya Jino.
Wanita Jino terkenal ramah terhadap tamu, murah senyum, dan memiliki sopan santun tinggi. Mereka menghormati orang tua dan pemimpin adat, mencerminkan nilai-nilai kesetiaan dan tata krama. Tidak hanya secara fisik, kecantikan wanita Jino terlihat dari kerendahan hati, rasa hormat terhadap alam, serta kasih sayang terhadap keluarga. Dalam pandangan masyarakat Jino, wanita cantik bukan hanya yang cantik wajahnya, tapi yang rajin, terampil, pandai menjaga keluarga, dan menghormati leluhur. Penampilan fisik berpadu dengan karakter dan peran sosial. Nama, Jino, Jinwoo-su, Jinwoo, dalam bahasa mereka sendiri berarti, orang yang menghormati ibu, merujuk pada sistem matrilineal yang pernah mereka anut. Mereka baru diakui secara resmi sebagai salah satu suku bangsa Tiongkok pada tahun 1979, menjadikan mereka etnis ke-56 yang diakui pemerintah Republik Rakyat Tiongkok. Sebelum pengakuan resmi, suku Jino sempat digolongkan sebagai bagian dari suku Han atau tidak dikategorikan secara formal. Suku Jino berbicara bahasa Jino, yang termasuk dalam rumpun bahasa Tibeto-Burma, bagian dari keluarga bahasa Sino-Tibet. Dari sisi linguistik dan antropologi, mereka memiliki hubungan kekerabatan dekat dengan suku Yi, Han, dan Lahu. Menurut tradisi lisan dan penelitian antropologi, nenek moyang suku Jino kemungkinan berasal dari dataran tinggi Tibet Yunan. Mereka kemudian bermigrasi dan menetap di wilayah pegunungan Xishuangbanna, Yunan Selatan, sekitar abad ke-13 hingga ke-17, mungkin akibat tekanan dari kelompok masyarakat lain atau perubahan ekologi. Suku Jino tinggal hampir eksklusif di wilayah pegunungan Jino, yang merupakan bagian dari prefektur otonom Xishuangbanna Dai, Provinsi Yunan, Tiongkok Barat Daya. Wilayah ini berada di perbatasan dengan Laos dan Myanmar, yang memengaruhi budaya dan perdigingan mereka. Mereka mendiami daerah hutan pegunungan tropis dan subtropis yang kaya akan keanekaragaman hayati. Secara tradisional, suku Jino hidup dalam masyarakat agraris komunal, mempraktikkan pertanian ladang berpindah shifting cultivation dan memanfaatkan hasil hutan. Mereka memiliki sistem kehidupan gotong royong dan organisasi sosial berdasarkan klan dan garis keturunan ibu matrilineal. Sejak pertengahan abad ke-20, terutama setelah revolusi kebudayaan dan reformasi ekonomi, suku Jino mengalami perubahan dalam cara hidup mereka. Sistem ladang berpindah digantikan dengan pertanian tetap. Budaya lokal mulai terpengaruh oleh pendidikan, agama Buddha Theravada dari suku Dai, dan modernisasi. Wilayah Jino berada dalam kawasan multi-etnis, sehingga terjadi interaksi budaya yang kompleks dengan suku-suku tetangga seperti Dai, Han, Bulang, dan Lahu. Meski memiliki kepercayaan dan budaya sendiri, mereka juga menyerap beberapa unsur agama Buddha, terutama dalam ritus dan festival. Sebelum pengaruh luar masuk, suku Jino menganut animisme, meyakini bahwa roh leluhur dan kekuatan alam mengatur kehidupan mereka. Mereka menghormati roh gunung, roh air, dan roh leluhur, serta melakukan ritual tahunan pemujaan gunung Jisan Jishan sebagai bagian dari adat. Setelah pengakuan resmi tahun 1979, pemerintah Tiongkok mulai melakukan penelitian etnografi dan dokumentasi budaya Jino, program pembangunan ekonomi dan pendidikan, upaya pelestarian budaya seperti tarian, musik, dan kerajinan tradisional. Banyak generasi muda meninggalkan bahasa dan tradisi Jino demi pendidikan dan pekerjaan di kota. Bahasa Jino kini termasuk bahasa yang terancam punah.